Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatam lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Tadi siang tepat tanggal 10 Muharram alias hari Asyura. Hari Asyura itu ada dua sisi. Baiknya ada, buruknya juga ada. Artinya dalam riwayat, bukan berarti kalau kedatangan hari Asyura seperti kedatangan hari Rabu Wakasan, bukan. Dalam riwayatnya Allah menolong para nabi pada hari Asyura. Jelas di doa yang kita baca itu, menciptakan Ruh Sayyidina Muhammad SAW juga hari Asyura. Tapi jangan lupa cucu Nabi besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarganya yang sangat dicintai Nabi juga dibantai di hari Asyura, sampai kepala cucu Nabi Muhammad yang sangat beliau cintai, yang dulu setiap waktu beliau cium, yang kalau naik di punggung Nabi saat Imam Al-Hasan masih kecil, kalau naik di punggung Nabi, Nabi melamakan sujudnya rahmatan lahuma, karena sayangnya Rasul kepada dua cucu ini. Tapi apa mau dikata, Imam Al-Hasan meninggal diracun, Imam Al-Husain meninggal dipancung kepalanya. Dan memang Masya Allah, itu semua sudah takdir ya. Makanya saya sengaja baca ini pas untuk dibaca di hari Asyura dan di hari-hari yang banyak musibah. Jadi saya terangkan sedikit ini dakwah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di zaman Nabi masih hidup, Nabi sudah diberitahu bahwa nanti Imam Al-Hasan akan meninggal diracun. Malaikat Jibril memberitahu Imam Al-Husain nanti akan dibantai di Karbala. Yang Malaikat Jibril kasih tahu Al-Imam satu lagi Zaid bin Ali akan meninggal disalib. Ya Nabi sudah tahu. Bahkan diriwayatkan oleh Syekh Abdul Wahab Asy'arani ketika Nabi Muhammad diberitahu bahwa nanti cucu beliau akan meninggal diracun, lam yura dhahikan qattu. Setelah beliau diberitahu bahwa Imam Al-Hasan nanti akan meninggal diracun, tidak pernah Nabi dilihat tersenyum seumur hidup loh. Jadi kalau ada hadis-hadis yang meriwayatkan cara senyum Nabi, cara ketawa Nabi sebelum diberitahu Malaikat Jibril tentang akan meninggalnya Imam Al-Hasan. Insyaallah. Saya baca lagi di salah satu kitab Syarah Yaqut kalau tidak salah ingat. Kita mengenal ada gerhana matahari yang biasa terjadi. Tapi orang-orang yang ahli ilmu alam semuanya angkat tangan, tidak bisa berpikir. Bukan waktunya gerhana pada waktu Al-Imam Al-Hasan dibantai, matahari tertutup. Itu diterangkan. Kalau terjadi kezaliman yang sangat luar biasa, penganiayaan yang sangat luar biasa, kedurjanaan yang sangat luar biasa, itu Tuhan memberi tanda dengan matahari ditutup gerhana. Dan itu terjadi ketika meninggalnya Imam Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Ini semua yang saya baca riwayat Ahlus Sunnah lah, bukan riwayat. Saya bukan orang Syiah, bahkan saya lahir, hidup, mati anti Syiah. Ini yang saya baca semua riwayat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira mengikuti tata cara Syiah dengan menyayat-nyayat badan, mengeluarkan darah, ya gila, salah. Tapi melupakan riwayat ini juga salah. Itu yang saya ikuti dari pribadi maha guru saya, Sayyidul Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Tidak berlebih-lebihan di dalam bersedih, tapi menutup riwayat juga tidak. Dibuka sekedar tahu untuk i'tibar, fatabiru ya ulil absar. Ada
ada keanehan lagi. Jadi kezaliman itu macam-macam. Ada kezaliman harian, ada zalim bulanan, ada zalim tahunan, ada kezaliman yang sangat jarang terjadi di alam dunia. Di antaranya ya pembantaian Imam Al-Husain radhiyallahu taala anhu. Kalau saya tidak salah ingat, beliau dibantai beserta seluruh keluarga, istri dan lain-lain itu usia beliau 55. Untung satu tidak mati itu. Imam Ali Zainal Abidin, kalau beliau mati habis. Cucu dari Sayyidina Husain tidak ada lagi. Satu lagi, orang itu tidak akan bisa mendengar suara jin. Suara jin tidak bisa kecuali para dukun, jelas ya, yang memang berusaha mencari-cari mendengar. Ini orang biasa seperti kita tidak akan mendengar suara jin. Tapi ketika dibantai Imam Al-Husain, malamnya terdengar, pembantai-pembantainya ya dengar, orang-orang di Madinah ya dengar, di mana-mana terdengar nauhul jin, ratapan bangsa jin, menangisi cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibantai. Ini ada iktibar di sini. Kita sering mendengar rumus sejelek-jeleknya manusia, sebaik-baiknya jin. Jadi sejelek-jeleknya manusia itu umpama ada jin jadi wali, itu kalau ditaruh di bangsa manusia, dia manusia yang paling jelek gitu loh. Tapi ini jin bisa meratap, bisa menangis. Maknanya apa? Yang membantai Imam Al-Husain lebih setan dari setan gitu. Lebih jahat dari jin. Ada riwayat lagi, diriwayatkan oleh Imam Muhibbuddin At-Tabari. Saya riwayat Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih sering menukil dari Imam Muhibbuddin At-Tabari, satu ulama ahlu sunnah tapi terlalu cinta kepada cucu Nabi sampai gelarnya pakai Muhibbuddin At-Tabari, yang kalau saya tidak salah ingat usia beliau ta'ammara ila 160 sana. Beliau tidak meninggal sampai usia 160 tahun dalam keadaan sehat. Matanya sehat, tangannya sehat, seluruh anggota badannya tidak ada yang berubah. Sayyidul Walid bercerita waktu itu ditanya oleh murid-muridnya, "Malaka ya Maulaya, kenapa Paduka dalam usia yang sangat tua tidak ada satu anggota badan pun dari Paduka yang berubah? Biasanya adatnya manusia, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala yaqilun." Tua ya tambah renta, tambah lemah. Dijawab oleh beliau, "Hafidtu jawarihi minal ma'asi minas sighar fa hafidhanillah fil kibar." Karena saya mulai kecil, seluruh anggota badan saya tidak pernah saya pakai berdosa. Ya ketika saya tua, Allah Ta'ala menjaga anggota badan saya daripada sakit dan penyakit yang macam-macam. Al-Imam Muhibbuddin At-Tabari radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ani wa iyyakum bi ahbaban nabi asrarih bidara di amin. Jadi begitu. Di satu sisi banyak pertolongan Allah Ta'ala diturunkan kepada para nabi, tapi di satu sisi juga ada kezaliman yang luar biasa yang terjadi pada hari Asyura. Ada iktibar juga yang bisa kita ambil di sini. Berarti turunnya barokah, turunnya cahaya dari Allah Ta'ala, sekaligus turunnya petaka tidak ada hubungan dengan hari. Jadi yang menurunkan Allah Ta'ala, ini satu hari loh, sama loh. Ya di hari itu Tuhan Allah Ta'ala menurunkan pertolongan kepada para nabi. Ya di 10 Muharram Allah Ta'ala menciptakan roh Nabi Muhammad, plus pembantaian orang yang sangat dicintai Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut riwayat bahwa kutub pertama itu Imam Hasan, maka Imam Husain wali kutub kedua yang ada di alam dunia. Kalau mengikuti riwayat awal kutubin Sayyidah Fatimah, berarti beliau wali kutub ketiga, dibantai. Itu Muhibbuddin At-Tabari meriwayatkan ketika kepala Imam Al-Husain sudah terpenggal, kemudian ditaruh, ya orang-orang terkutuk ya, sedang minum, merayakan kemenangan itu. Ada tembok, di situ tertulis, tidak ada tangan, tidak ada orang. Tahu-tahu di tembok tadi menulis tulisan dengan tinta darah. Bunyinya, "Atarju ummatun qatalat Husainan syafa'ata jaddihi yaumal hisabi."
Bagaimana mungkin ada sekelompok umat mengharap-harap syafaat Rasulullah SAW di hari kiamat, sedangkan mereka berani membunuh cucu Rasulullah SAW yang sangat beliau cintai. Ya Allah, sampai dibilang raihanahnya Nabi Muhammad SAW, bebungahnya hati Nabi Muhammad di alam dunia itu kalau beliau melihat muka Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan thumma Al-Husain lin-Nabi qurratu ain. Nuruhum kal kawkabain jadduhum sallu alaihi. Mukanya tidak ada dosa itu. Kalau Imam Al-Hasan mukanya persis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau Imam Al-Husain mukanya persis Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dari pusar ke atas, kalau Imam Hasan seperti Nabi Muhammad, Imam Husain seperti Sayyidina Ali. Dari pusar ke bawah, Sayyidina Husain seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Imam Hasan seperti Sayyidina Ali. Ya Allah, siapa yang mencintai Al-Hasan wal Husain, wajib bagi dia mendapat syafaat Rasul yaumil qiyamah, wajib bagi dia menjadi ahlul jannah, wajib bagi dia mendapat banyak sekali fadilah-fadilah bagi orang yang mencintai Al-Hasan wal Husain. Ya alhamdulillah, kita tidak dihidupkan di zaman itu. Seandainya kita hidup di zaman itu, tidak membantu. Diriwayatkan juga di kitab-kitab, saya tidak ingat namanya yang saya baca, orang yang menyaksikan pembunuhan dari Imam Al-Husain tapi tidak mau membantu, matanya buta, dibutakan langsung oleh Allah Ta'ala. Belum tentu Anda akan menyerahkan nyawa Anda untuk cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita dihidupkan di zaman ini, jadi sangat tidak pantas menurut saya kalau malam ini kita tidak mengirim tahlil untuk beliau. Itu yang bisa kita berikan. Sebetulnya tidak ada apa-apa, harusnya nyawa. Sering Rasul SAW menerangkan, saya tidak mengharapkan dari kalian balasan apa-apa. Saya ingin bertanya kepada Anda, ketika Anda berwudu saat salatus subuh, ketika orang pada waktu pagi sedang diserang hawa dingin, malas-malasnya untuk keluar, berat untuk berwudu, apalagi musim hujan, dia paksa, dia berjalan ke kamar mandi. Karena ajaran siapa? Ajaran Maulana Muhammad. Seandainya tidak ada ajaran Nabi bahwa tidak peduli musim es, Anda berada di kutub, musim dingin, musim hujan, bangun, wudu harus wajib. Seandainya tidak ada ajaran Nabi, Anda tidak akan mengerti bahwa pengorbanan begitu kecil menentang hawa dingin untuk melaksanakan salatus subuh. Ini terjadi, kita pahami min ta'limi Maulana Muhammad. Sedangkan beliau mengatakan tidak ada balasan dari kalian yang saya pinta illal mawaddata fil qurba, kecuali kalian mencintai Al-Hasan, mencintai Al-Husain, mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih jelek lagi, dipelintir ini ayat, diartikan lain lagi. Kurba itu bukan Hasan, bukan Husain, bukan cucu Rasulullah SAW, itu istri Nabi. Ya akhi, wahai orang yang mengerti sedikit bahasa Arab, memang kalau hati telah dirubah menjadi batu oleh Allah Ta'ala, Anda bisa baca di dalam Al-Quran, Tuhan sering menerangkan, ada orang punya telinga tapi tidak mendengar, punya mata tapi tidak melihat, punya hati tapi berubah menjadi batu. Orang-orang semacam ini kalau membaca ayat-ayat Al-Quran akan muncul di otaknya dan hatinya faham yang dibisikkan oleh setan-setan dan iblis-iblis yang memang mencari kesempatan memberikan faham kepada umat Muhammad SAW. Umat Nabi tidur, setan tidak tidur. Kebetulan umat Nabi membaca Al-Quran dengan hawa nafsu, bukannya lari, masuk dia, diberi pemahaman. Ini Al-Qurba bukan cucu Nabi, ini istrinya, cari di kamus. Ini orang yang Anda sakiti, yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mati di alam barzakh. Jangankan beliau, Sayyiduna Adam dan para anbiya mursalin setelah Nabi Adam tidak ada yang mati. Ahya'un fi quburihim. Wa kaifa bi sayyidihim, apalagi dengan Maulana Muhammad. Ketika Anda membaca dan menerangkan kepada umat bahwa Al-Qurba bukan artinya untuk Al-Hasan, Al-Husain, keturunan Nabi Muhammad, Anda kira Nabi Muhammad tidak mendengar?
Apakah Anda mengira bahwa Allah itu ta'khudhuhu sinatun wa naum? Bahwa Tuhan itu tidur, bahwa Tuhan itu menerima rasa mengantuk? Lah, tidak. Allah Ta'ala mendengar bisikan hati, pemahaman yang menari-nari yang diwahyukan oleh iblis dan setan di otak orang-orang yang salah mempelajari Al-Quran, didengar oleh Allah Ta'ala. Pendengaran Allah Ta'ala tidak terbatas kepada suara, gerakan hati Tuhan dengar. Bukan hati satu orang, seluruh manusia di alam dunia Tuhan mendengarkan gerakan hatinya. Maka siapa yang tidak mau berterima kasih kepada Nabi Muhammad SAW dengan mawaddah fil qurba, tidak usah kita doakan binasa. Allah Ta'ala yasma'uhu, Tuhan dengar. An-Nabi Muhammadun SAW yasma'. Nabi Muhammad yang seumur hidup mengajari mereka, mengajari nenek moyang mereka, meskipun nenek moyangnya sudah mati, ajaran Nabi tidak mati, mereka pelajari, mereka mencari makan dengan ajaran Nabi, berdakwah mencari uang dengan ajaran Nabi. Dia tidak mati, tidak diazab karena wujudu Maulana Muhammad, tidak mau berterima kasih dengan Nabi, tidak mau berterima kasih. Tes. Yes. Tes. 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 أفضل الذكر فاعلم أنه لا